kalian membawakan acara adalah penyampaian waktu dan tempat. Kami persilahkan gitu ya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Waktu dan tempat yang dipersilahkan adalah orangnya, bukan waktu dan tempat. Ngapain waktu dan tempat dipersilahkan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di kelas Bu Wenti Krisna atau biasa di Wenti Krisna. Kali ini saya akan sharing mengenai master ceremony atau biasanya kalian menyebutnya adalah pembawa acara gitu ya. Master ceremony ini banyak hal-hal yang perlu diperhatikan, yang sering terjadi kekeliruan yang dilakukan oleh MC atau pembawa acara tersebut. Hal-hal apa saja yang biasanya mereka lakukan dan itu adalah keliru gitu loh ya. Mungkin salah gitu ya, tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang kita sebut biasanya adalah tidak sesuai dengan, bukan pakem sih sebenarnya, tapi Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebakuan dalam kita menyampaikan sesuatu, yaitu kalimat-kalimatnya begitu ya. Jadi di sini saya akan share atau tips bagaimana kita membawakan acara ya sebagai MC ataupun sebagai pembawa acara di setiap event. Terlebih adalah formal acaranya. Nah, kita masuk aja apa saja sih yang sering keliru atau lebih tidak tepat untuk disampaikan ketika menjadi pembawa acara. Kita langsung saja ya. Yang pertama adalah perbedaan yang terhormat dan juga yang kami hormati. Perbedaan yang terhormat dan juga yang kami hormati. Kalau yang terhormat itu hanya disajikan atau diberikan itu kepada satu orang saja. Ya, misalnya yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik, Bapak Profesor bla bla bla, Bapak Profesor. Nah, kayak gitu ya. Itu adalah yang terhormat. Kalau yang hadir itu ada juga Bapak Wakil Rektor, Ibu Wakil Rektor, Bapak Dekan dan lain sebagainya, itu sudah tidak memakai yang namanya YTH atau yang terhormat, tapi lebih kepada yang kami hormati. Bukan yang terhormat lagi. Yang terhormat cuma satu personal satu orang, di bawahnya yang namanya ya cuma satu gitu ya. Jadi yang selanjutnya yaitu yang kami hormati. Udah paham ya? Oke. Yang kedua adalah nama. Biasanya kalau kalian mau memanggil si penyaji ataupun yang mau ngasih sambutan, itu adalah berdasarkan jabatannya dan juga namanya. Ya, kalau kalian biasanya begini, ada yang begini kepada Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik, itu diganti ya jabatannya dulu kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik Bapak Profesor Insinyur Setio Budi dan seterusnya gitu ya. Bukan kepada Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik Profesor Insinyur, itu kalian dua kali menyebutnya, dan yang benar adalah kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik Bapak Profesor. Nah, boleh, itu yang benar gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ketika sudah memberikan arahan untuk memberikan sambutan, ini yang paling sering juga dilakukan oleh para MC ataupun pembawa acara. Gak apa-apa, mahasiswa itu masih belajar juga ya. Kita semuanya berproses, yaitu mengenai waktu dan tempat. Waktu dan tempat kami persilahkan. Waktu dan tempat dipersilahkan gitu ya. Waktu dan tempat, emang waktu dan tempat bisa gitu ya dipersilahkan. Langsung aja, bukan waktu dan tempatnya, tapi lebih kepada orangnya ya, orangnya. Misalnya begini, biasanya kan kesambutan nih, sambutan si wakil rektornya, sambutan si rektornya, sambutan si dekannya. Langsung aja kami persilahkan kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik Bapak Profesor. Nah, itu langsung, bukan waktu dan tempat kami persilahkan. Tidak perlu seperti itu. Jadi kami persilahkan kepada Wakil Dekan 1, Wakil Dekan. Jadi langsung saja, nggak perlu kalian waktu dan tempat dipersilahkan, waktu dan tempat bla bla bla, nggak perlu waktu dan tempat dipersilahkan. Yang keempat sekarang adalah
kata-kata silahkan atau dipersilahkan yang tadi saya sebutkan itu ya. Sebenarnya ini kesalahannya adalah lebih ke pronunciation-nya. Gaya banget ya, apa ya? Pengucapannya. Pengucapan emang bahasa Inggris aja yang harus benar pronunciation-nya. Kalau bahasa Indonesia itu juga harus jelas pengucapannya. A, B, C, D gitu ya. Itu harus jelas. Intonasinya juga harus dijaga. Jadi, ketika kalian bilang silahkan atau dipersilahkan, nggak ada dipersilahkan gitu ya. Lebih silahkan itu kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu nggak ada, yang ada tuh silakan gitu ya, silakan, nggak pakai H, SILAKAN, silakan. Jadi kalau umpamanya kalian itu mau menyuruh si penyaji atau pemateri yang ngasih sambutan itu maju, itu bukan dipersilahkan, nggak usah pakai nggak usah pakai H, yang benar bagaimana, kepada Profesor Insinyur Setiobudi kami persilakan, bukan dipersilahkan, kami persilakan, nggak pakai H loh ya, nggak pakai H. Kepada Profesor Insinyur Setiobudi kami persilakan. Bapak mohon maaf Pak Budi, saya bawa terus di namanya ya. Yang selanjutnya yaitu yang kelima adalah penggunaan kata saudara. Bukan saudara-saudara yang hadir di sini, bukan ya. Saudara. Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu bukan saudara-saudara. Pengucapannya adalah saudara-saudara ya. Ingat, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang keenam adalah untuk mempersingkat waktu. Mari kita, biasanya kalian kan pembawa acaranya begitu ya. Untuk mempersingkat waktu, emang waktu bisa disingkat gitu? Enggak kan? Omongannya aja yang disingkat gitu ya. Jangan waktunya yang disingkat gitu ya. Terus apa Bu? Kalau mau untuk mengganti untuk mempersingkat waktu. Waktu tuh nggak bisa disingkat, mungkin lebih efisiensi atau dihemat gitu ya. Itu mungkin ya. Jadi kalau umpamanya kalian ingin mengganti mempersingkat waktu, berarti untuk mengefisiensikan waktu atau untuk mengefisiensi waktu, kita masuk acara selanjutnya gitu ya. Bukan mempersingkat waktu tapi mengefisiensi waktu gitu ya. Mempersingkat waktu, no ya. Jadi kalau kalian ingin mengganti mempersingkat waktu, itu adalah diganti dengan untuk mengefisiensi waktu, kami masuk acara selanjutnya. Ya, kita masuk acara selanjutnya, boleh. Yang ketujuh adalah menginjak acara selanjutnya. Menginjak rumput kali ya, diinjak gitu loh. No, bukan rumput, bukan tanah. Ya, ini adalah acara, jangan diinjak-injak gitu ya. Yang diinjak itu adalah tanah, rumput, masa lalu yang kelam. Ya, itu diinjak aja gitu ya. Jadi kalau kalian mau bilang atau mau mengatakan, menyampaikan untuk acara selanjutnya, itu bukan menginjak pada acara selanjutnya, tapi lebih kepada acara selanjutnya adalah, nggak perlu menginjak, acara selanjutnya adalah, atau diganti dengan masuk ke dalam acara selanjutnya. Nah, gitu tuh lebih tepat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengajaran bisa diganti dengan yang pertama, masuk acara selanjutnya. Acara selanjutnya adalah begitu. Oke, yang ke-8 sekarang adalah hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon berdiri. Siapa yang nyuruh kita berdiri gitu ya? Jadi bukan hadirin dimohon berdiri. Kan kita kalau umpamanya memulai acara pasti itu ada lagu kebangsaan ya, Indonesia Raya. Seperti kita di kampus ada Mas Muhammadiyah. Jadi biasanya kita menyuruh para hadirin untuk berdiri. Bukan hadirin dimohon berdiri, tapi lebih kepada adalah kami mohon hadirin untuk berdiri. Kami, kita panitia nih loh yang meminta hadirin untuk berdiri. Jadi bukan hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon berdiri. Ya, itu Kamus Besar Bahasa Indonesianya kurang tepat. Jadi kalau bisa adalah diganti kami mohon hadirin untuk berdiri. Kami mohon hadirin untuk berdiri. Itu ya. Yang ke-9 terakhir adalah penutup. Biasanya kalian itu kalau sebagai pembawa acara mungkin keburu-buru atau ingin cepat selesai, atau kebiasaan itu biasanya kalian itu menyampaikannya adalah demikianlah acara yang bisa kami sampaikan, terima kasih banyak, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Salah kata, kenapa harus 2 kali salahnya? Kan yang benar mungkin menurut mungkin yang kalian maksud adalah mohon maaf jika ada salah kata-kata, begitu kan? Bukan
salah kata yang salah. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, atau mohon maaf jika ada kata yang salah, itu juga sudah cukup. Jadi tidak perlu improvisasi terlalu berlebihan, sesuaikan dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau ini Kamus Besar Bahasa Indonesia ya lo ya, bukan Kamus Besar Bahasa Inggris ya, bahasa yang lainnya. Jadi kita berbeda-beda. Jadi kita pakainya yang adalah acuannya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu saja yang bisa saya share dengan kalian. Semoga bisa bermanfaat ya untuk teman-teman yang biasanya jadi seorang MC ataupun membawa acara di kampus. Kalian tetap harus bersemangat, banyakin referensi untuk bisa belajar. Hindari hal-hal yang mungkin itu tidak perlu dilakukan atau improvisasi yang berlebihan. Biasakan kalian itu mengenal bahasa atau kata-kata yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.